berita. Yang pakai mau mesti ya. Nanti dulu. Jadi sembilan ya. Apa nanti juga ya saya bisa cari. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Baik, pada malam hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari dogmatika tentang nabi-nabi yang diutus Tuhan. Pada malam hari ini kami mengambil Nabi Yunus. Nabi kemarin menceritakan tentang proses tenggelam kerumunan sampai jatuhnya ke dalam dosa. Pada hambanya dikucilkan. Oh ya, opening aja udah. Baik, terima kasih. Nabi Yunus adalah tokoh dalam kitab-kitab suci agama Samawi. Ia adalah seorang nabi dari kerajaan Israel atau Samaria. Sebelum Masehi, Nabi Yunus adalah putra dari seorang nabi yaitu Nabi Yakub. Nabi Yunus lahir di kota Syam pada tahun 820 SM. Sebelum Masehi. Iya. Ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Lalu Yunus diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun. Kepemimpinan Nabi Yunus. Oke, baik. Nabi Yunus diutus oleh Allah ke kota Niniwe atau Irak. Dia ditugaskan untuk berdakwah atau menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Niniwe, karena kaum Niniwe atau kota Niniwe adalah bangsa salah satu kaum yang sangat keras kepala kepada penyembahan berhala dan suka melakukan kejahatan. Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyuruh penduduk kota Niniwe untuk bertobat. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri dari hadapan Tuhan karena ia takut dengan bangsa besar itu. Lalu ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang bertujuan juga untuk ke Irak. Lalu Yunus naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Ia menjauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut karena Tuhan tahu bahwa Yunus lari dari hadapan Tuhan. Iya, lanjut. Lanjutkan saja. Nanti ya mau. Gak apa-apa, nanti dia menjawab. Oke. Itu pertanyaannya. Yunus jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan Yunus ke dalam dosa yaitu Tuhan Allah mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, kota bangsa yang besar, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kota Niniwe bahwa kota Niniwe itu adalah bangsa-bangsa yang sangat-sangat melakukan persembahan berhala dan sangat-sangat keras kepala. Ketika itu Yunus mengambil jalan pintas untuk lari dari kota Niniwe karena dia mengetahui bahwa bangsa itu keras kepala, susah untuk dikasih tahu, dan bangsa itu bangsa-bangsa yang sangat besar. Nah, ketika Yunus lari ke Tarsis, banyak sekali terjadi, yaitu angin yang diberikan Tuhan sangat besar ombak. Apa? Ombak. Jadi ombak kan sehingga nakoda ketakutan. Iya. Karena ombak yang begitu besar. Iya. Nah, ketika itu
mereka mendapatkan Yunus dan mereka berkata, siapa yang berbuat dosa di antara kita? Baiklah, mari kita memberikan undian. Nah, di saat itu Yunus terkena oleh undian itu. Dan Yunus berkata, baiklah, aku jujur. Aku telah lari dari hadapan Tuhan karena aku diutus ke kota Niniwe, sehingga aku takut dan aku lari dari kota Niniwe. Ketika itu Yunus diikat dan Yunus dilemparkan ke dalam lautan. Karena Yesus bermurah hati dan baik. Allah. Allah bermurah hati dan baik. Allah mengutus ikan paus untuk menangkap Yunus. Lalu di dalam itu Yunus berdoa dan bernajak. Itu Yunus berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Ketika itu selama 3 hari di dalam perut ikan, akhirnya ikan paus membuangkan Yunus ke daratan. Lalu Yunus kembali lagi diutus Tuhan untuk kedua kalinya ke kota Niniwe. Ketika itu Yunus melakukan perjalanan ke kota Niniwe, dia menyampaikan sabdanya atau yang difirmankan Tuhan atau disampaikan Tuhan, sehingga dia menyampaikan atau menyerukan untuk kota Niniwe bertobat. Nah, ketika itu bangsa Niniwe menerima perkataan Yunus dan lalu seorang raja menyuruh masyarakat untuk berpuasa. Bahkan semua dari bapak, mama, anak-anak, bahkan hewan sekalipun disuruh untuk berpuasa selama 40 hari lamanya. Nah, ketika itu Yesus menerima pertobatan bangsa-bangsa Niniwe. Allah. Dan Yunus merasa kesal hatinya dan marah kepada Tuhan karena Yunus mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah pengasih, Allah pengampun, sehingga Yunus kesal. Dan ketika itu ada di dalam Alkitab ini, nanti kan kita bisa jawab sekalian. Oke. Yunus juga marah, maka ia bilang lebih baik aku mati daripada hidup. Kan? Oke, mungkin itu aja. Ya, waktu juga berjalan. Ya, cepat sampai yang akan bertanya. Ada satu pertanyaan yang menarik, Pak. Tapi kayaknya ini ya. Di dalam Alkitab tidak, di dalam Yunus itu tidak terus ikan paus, tapi ikan besar. Dari mana ikan paus berasal? Ada tadi kami sendiri. Tidak ada, di dalam Alkitab tidak ada ikan paus, hanya ada ikan besar. Mungkin ikan paus di sini. Nggak ada mungkin. Semua Kita jangan menafsirkan dengan pikiran mungkin di laut itu ikan paus ya kan. Ikan besar, berarti kalau kita tahu efek dari sekarang ya, ikan yang paling besar itu di laut dari ikan paus. Mungkin dari tapi tafsiran saja. Tafsiran saja. Tafsiran saja. Kalau penelitian ya, Fer, kalau penelitian ikan yang besar itu kalau kita tahu di laut yang paling besar itu adalah ikan paus. Oke. Selain itu nggak ada lagi. Oke. Karena diterjemahkan itu juga ikan paus. Yang memberikan nama buat binatang segala ikan itu siapa? Kasih nama dulu. Tuhan. Hah? Tuhan yang menciptakan. Ya Tuhan menciptakan, yang memberikan nama itu siapa? Manusia. Manusia siapa? Bisa kembali ke topik? Manusia zaman dulu. Zaman dulu. Jangan diperpanjang waktu. Namanya nggak tahu namanya. Ikan Tapi saya cuma bilang aja di situ bukan ikan paus. Terus apa? Itu aja. Ikan besar. Ikan besar, tidak ada ikan paus. Karena ada memberikan nama semua buat binatang semua, tapi tidak ada yang namanya ikan. Oh, ikan dari saya sakit perut. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ayo. Silakan. Kenapa? Terima kasih. Yang aku bertanya di sini, selain di perjanjian lama, Nabi Yunus itu tulis di dalam kitab apa? Karena tadi kalian cerita keturunannya menurut Google. Nabi Yunus itu ditulis di kitab apa selain perjanjian lama kitab Yunus? Yang diketahui cuma di perjanjian lama sih. Iya, perjanjian lama. Selain kitab Yunus, Karena kisah Yunus cuma ada 4 pasal. iya. Nah. Selain kitab Yunus,
Nabi Yunus itu ditulis di kitab mana lagi? Karena kalian dari sejarahnya. Beri waktu untuk menjawab. Kalau itu belum serah. Oke. Selain kitab Nabi Yunus ada tertulis di kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab karena kalian cari, aku baru tahu loh perjanjian Nabi Yunus ini keturunannya. Sampai di Google bisa catat itu. Jadi aku tanya. Maaf, aku tanya yang menurut Alkitab. Berarti Mas hubung ini bukan hanya di perjanjian Mungkin lama ya? dalam Perjanjian lama. Samuel, Perjanjian lama ya? mungkin dalam pertanyaan Samuel kami susah jawabnya di Bukan poin kita kalau susah jawab. Skip. Didengar kamu ya semua. saya firman sebuah isu. Oke, siap. Saya ada di Alkitab. Oke, siap. Kalau memang nggak bisa, oke. Saya Susah saya menjawab. Oke, sudah. Satu lagi boleh kan? Ada dua topik semua ini. Ya apa? Pertanyaan gini buat kelompok 3. 3 ya. Yunus ini berasal dari bangsa mana? Arti kata Yunus apa? Dan ketika Yunus berlari, maksudnya bertolak ke Tarsis, bisa nggak memberitahukan kira-kira jarak tempuh antara Tarsis ke Niniwe itu seperti apa gitu loh? Apakah bertolak belakang atau memang berdekatan tempatnya itu bagaimana? Bertolak belakang, malah makin menjauh dari kota Niniwe. Nah, kalau tadi berbicara Yunus dari mana? Yunus dari bangsa kerajaan Israel Atau Samaria. atau Samaria. Kalau caranya Bu mungkin desanya apa mungkin maksud ibu ini? Ah? Desanya Cuma lagi RT RW-nya? Enggak. Kemarin Kalau tadi katanya kalau yang bertolak kita belakang, jalankan kan di bertolak belakang. Makin jauh dari kota Niniwe. Kalau ada yang salah. Oke. Sudah. Kita berproses. Terus berikutnya karena sudah maaf.